Salam Bapak, Ibu, teman-teman, dan yang saya hormati Pak Kahono, Kepala Dusun Cungkuk, Ibu Guru PAUD, Ibu-Ibu Kader, dan para pemilik UMKM di Dusun Cungkuk. Selamat datang di video program kerja UGM Unit Kasian B. Perkenalkan, saya Abed Mailake. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan tentang penggunaan Microsoft PowerPoint untuk membuat bahan ajar bagi murid PAUD. Pada video kali ini, saya akan berfokus dalam membuat bahan ajar PAUD, materi PAUD, untuk mengenal angka dan huruf. Jadi nanti saya akan menjelaskan penggunaan tools-tools atau alat-alat di Microsoft PowerPoint yang berkenaan, yang bertujuan untuk membuat bahan ajar tersebut. Jadi seperti ini bahan materi ajarnya, dan saya memberikan judul pembelajaran PAUD, alfabet dan angka. Di sini di slide keduanya ada materi dan angka dan huruf. Dan slide selanjutnya isinya tentang angka 1 sampai 10 dan huruf A, B, C sampai Z ya. Kita coba menampilkannya ibu-ibu guru. Kita coba tampilkan dengan mengklik slideshow. Ya. Jadi ini slide pertama. Saya klik kiri. Ini slide kedua. Saya ingin menuju ke materi angka. Saya klik angka. Terus ini ada tulisan muncul belajar mengenal angka. Lalu saya klik lagi slide selanjutnya. Saya klik lagi, akan muncul angka 1. Klik lagi, muncul angka 2. Klik lagi, muncul angka 3. Saya klik lagi slide selanjutnya. Saya klik lagi, muncul angka 4. Muncul angka 5, 6. Saya ingin kembali lagi ke slide materi, menu materi. Saya klik menu materi ini dan kembali lagi ke slide kedua, yaitu slide materi. Saya ingin ke alfabet, huruf, belajar mengenal huruf, alfabet. Saya klik kiri, saya klik, muncul huruf angka, muncul huruf A, muncul huruf B, C, D. Saya ingin langsung selanjutnya, saya klik ini panah, G, H. Saya ingin kembali lagi ke menu materi, Kalaupun saya ingin keluar, tekan escape di keyboard ya. Jadi seperti itu gambaran materinya. Ibu-ibu guru PAUD dapat menggunakannya untuk media pembelajaran dengan cara menampilkannya saat kelas, menampilkannya dengan laptop, ataupun menaruhnya ke layar LCD melalui layar proyektor, hingga ke kelas online menggunakan Zoom hingga Google Meet ataupun Webex. Di dalam PPT ini sudah terdapat penggunaan dari word art, transisi, background, animasi, hingga hyperlink. Selanjutnya saya akan mempraktikkannya bagaimana membuatnya dari awal hingga jadi. Bersamaan dengan saat saya membuatnya, saya akan menjelaskan apa sih fungsi-fungsinya, penggunaannya dari background, transisi, word art, animasi, hyperlink, dan lain sebagainya. Jadi tetap lihat video ini dari awal hingga selesai. Selanjutnya saya akan membuatnya dari awal. Kita close saja ini, terus membuka file PowerPoint yang baru. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint versi 2013. Klik. Nah, tunggu. Jadi kita mulai dengan blank presentation. Klik kiri. Nah, jadi ini tampilan awal dari Microsoft PowerPoint. Saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi di sini ada yang bagian kiri atas ini yang disebut, jadi ini alat-alat yang esensial, maksudnya yang penting, yang biasanya sering digunakan, yang akan pasti digunakan, seperti save, ini tombol undo, ini redo, dan ini start from beginning, maksudnya mulai presentasi dari awal. Itu. Nah, selanjutnya di sini ada ya file, home, insert, design, transition, animasi, slideshow. Ini sebutannya ribbon. Kalau dalam bahasa Indonesia pita. Jadi ini adalah kumpulan dari alat-alat atau ya alat-alat
kumpulan dari alat-alat dan fitur-fitur yang kita nanti akan digunakan untuk mengedit PowerPoint-nya. Gitu. Di sini ada pita home, insert, design. Home artinya rumah. Ya gitu, awal. Home ini insert artinya memasukkan, untuk menginsert memasukkan suatu hal ataupun suatu foto, seperti foto apapun kayak gitu, grafik kayak gitu. Desain ini desain PowerPoint-nya. Transisi nanti akan dipraktikkan juga gimana caranya, dan ini animasi juga nanti akan juga dilihatkan gitu. Nah, biasanya yang paling basicnya di home gitu. Nah, ini ada save, nanti pasti di save juga. Jadi setiap ribbon ini memiliki isinya. Ini alat-alat untuk mengeditnya, itu fitur-fiturnya itu. Nah, jadi ketika diklik akan muncul isi dari pita insert apa saja seperti itu. Nah, selanjutnya di home, ya katakanlah di pita home ini seperti ada bagian-bagiannya lagi di clipboard, slide, font untuk mengedit hurufnya, karakter hurufnya, paragraf untuk mengedit paragrafnya, kumpulan dari huruf-hurufnya. Ini ada drawing, jadi bisa membuat gambar-gambar atau bentuk-bentuk gitu. Nah, selanjutnya di sebelah kiri sini ada seperti kotak putih ini. Jadi ini menunjukkan slide-nya. Jadi ketika nanti buat slide lagi, katakanlah klik kanan, ada tulisan new slide. Nah, nanti ada slide 2 ini. Ya. Saya ingin mengedit suatu slide. Katakan slide pertama, saya harus mengklik ini dulu, baru nanti akan muncul di sini untuk mengedit slide-nya. Lah, terus apa yang paling besar ini, yang paling memakan banyak space di sini? Ini bisa dibilang kanvas atau ya mungkin secara umumnya buku gambar lah ya, gitu. Jadi ini tempat untuk mengedit PowerPoint-nya. Pada dasarnya PowerPoint itu terdiri dari secara gampangnya terdiri dari dua, yaitu background-nya dan apa saja yang akan diisi dalam background itu, seperti objek, gambaran, diisi video, gambar, seperti itu ya. Nah, jadi bisa dilihat ini backgroundnya warnanya putih. Nah, di sini ada tulisan click to add title, klik untuk menambahkan judul, klik to add subtitle. Apa itu? Klik untuk menambahkan subjudul. Nah, itu. Jadi ini termasuk objeknya yang akan objek di atas PowerPoint-nya. Nah, ini kanvasnya, ini background-nya. Pertama-tama di sini saya mau menuliskan materi pembelajaran PAUD, enter, alfabet dan angka. Selanjutnya di bagian sini saya mau klik lagi hingga muncul seperti ini, typesetter, seperti kayak garis. Dia muncul hilang itu artinya menandakan bahwa kita sedang mau menulisnya di situ. Seperti ini, saya mau tulis PAUD Dusun Cungku oleh seperti itu ya. Nah, selanjutnya kan di sini ada sebuah indikator bahwa di sini tidak aktif kan, ininya dia warnanya biru semua. Nah, ketika katakanlah saya mau mengedit materi ini, tulisan ini, nah, bagaimana caranya? Ada dua caranya. Saya blok semuanya ini, terus saya mau mengganti karakternya. Karena ini untuk anak-anak, saya mau karakter font, karakter huruf yang untuk anak-anak. Bisa diklik ini di bagian home, ribbon home, pita home, di bagian segmen font. Saya mau klik ini, saya pilih Comic Sans biasanya Comic Sans terkesan seperti kayak anak-anak gitu, lebih lentur itu. Bagus ini. Kalau yang ini saya pikir fontnya juga ganti juga ya, gitu. Untuk menggantinya harus itu ya ibu-ibu, harus di blok semua. Caranya ngeblok
yang seperti tadi yang saya praktekkan seperti itu, diklik, ditahan, klik kiri ditahan, terus di blok, digeser hingga ada muncul seperti ini. Set, ini udah muncul ke blok semua. Terus klik mau diganti apa, setup wire function, atau dengan cara klik ini, klik boxnya lagi, terus ini ada sampai kursornya berganti seperti ini, klik ini. Nah, typewriternya yang di sini, yang ini hilang, terus klik ini dia hilang kan, hilang, nah, baru nanti diganti. Kita juga bisa mengganti ukuran fontnya. Tentu saja ini ukurannya bukan cm ya, ataupun milimeter, ini pasti pixel, ukurannya pixel gitu. Nah, tinggal sesuaikan aja gitu. Saya katakanlah mau 24 aja. Kalau yang ini saya pakai blok saja gitu ya, ganti semuanya. Saya mau 54, 36, sepertinya 54 saja, atau mungkin 60 ya, 60. Nah, ada juga cara-cara yang lain dalam mengedit huruf-hurufnya, seperti pilihan ini bold, supaya lebih tebal, hurufnya lebih tebal. Ini I italic, hurufnya dari miring. U underline, garis bawah, ada garis bawahnya. S text shadow, jadi nanti ada bayangannya gitu ya, ada bayangannya. Atau ini strike through, maksudnya dicoret ya, gitu. Ini dasar-dasarnya. Nah, selanjutnya di segmen paragraf ini kita bisa mengeditnya. Nah, di sini yang paling sering biasanya digunakan adalah orientasi. Ini kan di tengah, center. Saya klik ini berarti dia orientasinya ke kiri. Atau dia pilih ke like to right, kanan. Nah, dia ke kanan. Atau justify. Justify ini membagi semuanya sama rata. Jadi nanti dari kanan sama kiri rata gitu. Seperti ini. Jadi ini sama ini ya sampai ke sananya gitu. Tapi biasanya justify ini untuk Word ya, jarang sekali digunakan. Saya tetap pilih yang di center ini ya. Ini untuk hurufnya ya Ibu. Untuk judulnya sekarang saya mau mengganti backgroundnya itu, kanvasnya atau buku gambarnya. Ada dua caranya. Cara pertama di background ini, di layar, diklik sembarang sini, klik kanan, terus format background. Nah, di bagian sini nanti akan muncul sebuah panel di sebelah kanan ini. Ini untuk mengedit backgroundnya seperti apa. Nah, untuk yang kali ini saya mau menambahkan sebuah gambar untuk menjadi background saya ini. Jadi backgroundnya nggak putih, ada suatu gambar. Saya sudah menyiapkan gambarnya sebelumnya. Nah, caranya klik di sini, picture or texture fill, klik. Nah, dia akan langsung mengganti seperti ini. Nah, untuk menambahkan gambar dari file saya punya gambar, saya jadikan background. Ini klik file, insert picture from, artinya insert tuh masukkan gambar dari, ada file, clipboard atau online. Saya pilih file karena sebelumnya sudah saya siapkan itu. Nah, nanti akan muncul sebuah panel lagi yang berjudul insert picture, masukkan gambar. Nah, di sini ibu-ibu cari gambarnya tempatnya di mana. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan, saya tempatkan di local disk D. Saya klik. Oh bukan, saya sudah tempatkan di KKN, Proker, terus background. Nah, di sini saya mau pakai background yang ini. Ya, dia sudah berganti backgroundnya. Terus jika udah diganti, bisa di close aja ini panelnya. Nah, di sini katakanlah saya melihat bahwa orientasi dari tulisan materi ini terlalu ke atas. Saya ingin menurunkannya. Gimana caranya? Saya klik sini. Ini kan masih typewriter. Saya klik hingga sampai ada kursor ininya berganti seperti ini, typewriternya hilang. Terus saya drag, diklik, ditahan ke bawah.
ataupun juga dengan cara mengklik keyboard terus arah ke bawah atau ke atas, ke samping ada. Saya pikir segini ya. Terus ini juga saya pengen yang tulisan yang kedua ini saya pengen turunkan juga. Nah, saya klik sampai ini ada kursornya berubah kayak tambah arah kemana-mana ini, ke atas, kanan, kiri, bawah, artinya move. Ini akan sini. Yap. Ya, saya pikir udah cukup. Tuh. Oh ya, saya juga bisa mengganti warnanya, warna tulisan ini. Ini kan hitam, saya ganti warnanya di sini di font juga. Saya ganti warnanya, katakanlah biru. Ini ya bisa dipilih-pilih gitu. Saya mulai. Ya, dah. Nah, ini untuk slide pertama. Ya, jadi selanjutnya kita ke slide kedua. Sebelumnya saya sudah membuat slide blank, slide kosong. Ya, ini ada tulisannya 2. Biasanya setelah slide pertama ini biasanya disebutnya slide judul. Yang kedua ini slide isinya. Biasanya sudah disediakan sebuah box tulisan ini namanya text box. Sama seperti ini, dimana ada box kotak ini, terus ada tulisannya. Di sini juga ada kotak ini box, ada tulisannya. Nah, saya mau membuat slide yang kedua seperti yang tadi, tapi tidak seperti ini boxnya. Nah, jadi kita klik di garisnya ini, terus di keyboard klik delete. Nah, hilang. Saya juga mau mendelete ini, jadi klik di pinggirnya sini, di tepiannya klik delete. Nah, terus saya ingin menambahkan tulisan di atas ada materi, terus materi, angka, dan huruf. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya klik di pita ini, di pita insert, terus saya klik di text box. Nah, kursornya yang tadi arah panah ini akan berganti seperti ini. Ya, kursornya. Terus tinggal klik, di drag seberapa segini ya. Nah, terus diklik. Saya ingin menuliskan materi. Nah, saya ingin menambahkan lagi. Di sini klik, ditahan, geser. Ya. Angka. Oh, salah. Angka. Saya mau nambah lagi, insert, text box, nambah lagi, klik, ditahan, geser, tulisan, huruf. Ya, dah. Ya, saya udah punya ini 3 ini. Nah, ini kan kecil. Saya ingin tulisannya besar. Diklik tepiannya ini, terus saya ganti katakanlah seperti tadi itu. Saya pikir pakai kalibri saja. Saya ingin membesarkan hurufnya saja. Mungkin 40. Oh, kurang besar mungkin ya. 44. Ya. 44. Ini juga mau saya ganti 44. Ini 44 juga. Udah ya, udah besar seperti ini. Terus saya ingin taruh ini di tengah. Oh ya, orientasinya di tengah. Ini juga orientasinya diklik, ditahan sampai seperti ini. Terus orientasinya ganti di paragraf ini. Ini juga orientasinya diganti di paragraf itu di tengahnya. Gitu. Ya, terus saya ingin mengedit desainnya. Tadi kan di slide keduanya desainnya materi itu box warna biru, sedangkan angka dan hurufnya warna orange. Nah, ini caranya, klik ini boxnya, tepiannya, terus ada muncul sebuah pita baru, drawing tools format. Nah, di sini ada di bagian segmen shape styles atau gaya dari bentuknya. Ini ada pilihannya. Klik ini, muncul nanti pilihannya. Saya katakanlah mau ini. Ya, ini juga
Saya ganti menjadi yang biru ini. Ini saya ganti yang biru. Ya, ada. Nah, ini kan terlalu besar boxnya. Nah, itu bisa caranya dengan cara pilih yang ada kotak ini. Saya mau mengecilkannya ya. Kotak ini, ada kotak kecil ini di samping ini. Klik, di drag. Yap, dia kecil. Ini juga bisa dibesarkan atau dikecilkan. Saya pikir ditaruh tengah seperti ini ditaruh agak sini, taruh agak sini, ini taruh agak atas. Nah, materinya saya mau besarkan hurufnya, saya pitapung, terus saya besarkan lagi. Nah, ini kan seperti ini. Tinggal dirubah lagi ukuran dari boxnya. Saya klik, tahan, klik kiri, tahan. Nah, besar. Nah, dia akan menyesuaikan lagi. Ya, seperti ini. Terus ini kan backgroundnya masih putih, ya. Saya mau ganti backgroundnya. Nah, itu ada cara sebelumnya kan di klik kanan ada format background. Itu bisa melalui ribbon, pita, insert, terus paling sana. Tadi kan dengan cara klik kanan format background. Nah, cara keduanya adalah ke pita desain ini paling kanan format background. Nah, dia muncul lagi. Saya mau mengambil gambar dari yang sudah saya siapkan file. Nah, tapi bukan gambar yang seperti yang atas ini, tapi gambar yang ini slide. Ya, tunggu. Ya enggak. Nah, ini kalau udah ini saya mau atur tempatnya, saya agak turunkan sini yang menyesuaikan sama gambarnya. Yup, ya. Terus saya ingin menambahkan sebuah gambar. Ini dihilangin ya. Saya ingin menambahkan sebuah gambar di slide ini. Caranya dengan klik di insert ini. Terus bagian segmen image, artinya gambar. Ya, gambar. Picture, artinya juga gambar juga, sama saja sih. Klik picture. Nah, ini insert picture, masukkan gambar. Gambar yang ibu-ibu sudah siapkan. Di sini saya sudah menyiapkan gambar-gambar anak-anak ini. Insert. Nah, dia muncul seperti ini. Saya mau taruh di bawah. Ya, ada. Tentu saja ibu-ibu bisa menambahkan gambar yang terserah gitu. Saya di sini tujuannya untuk sebagai hiasan saja. Kita sudah membuat dua slide ini. Sekarang saya mau menunjukkan tentang transisi. Jadi bisa dilihat, katakanlah saya mau mulai dari slide ini. Slide pertama ini, ya. Saya klik ini, slide show. Oh, ini my lucky-nya, C-nya my lucky, kayaknya nggak usah. Saya klik ini, terus ketika saya mau ke slide kedua, tinggal diklik kiri. Nah, dia akan langsung akan muncul. Nah, sedangkan materi yang saya awal berikan ada seperti transisinya itu. Ini tandanya belum ada transisinya. Nah, bagaimana saya menambahkan transisinya? Dan apa itu transisi? Jadi transisi adalah seperti animasi atau efek mengganti ketika ingin berpindah dari slide 1 ke slide selanjutnya. Nah, ini kan dari slide 1 ke slide 2. Karena nggak ada transisinya, dia langsung muncul klek gitu. Muncul gitu. Sedangkan saya pengen ada efeknya. Saya klik escape supaya keluar dari tampilan slideshow ini. Escape biasanya di pojok atas kiri di keyboard. Yap. Terus saya ke transition, pita transition. Nah, di sini ada pilihan dari transisinya. Nah, mau pilihan lebih banyak lagi, klik ini di bawah ini. Nah, ini muncul banyak semua. Oh, ini nih. Nah, saya pikir pilih galeri ya. Ya, mungkin transisinya beda dari yang sebelumnya. Saya pikir pilih galeri saja lebih bagus. Gitu.
Nah, tandanya kalau dia ada sudah diberi suatu slide sudah dikasih transisi, itu ada gambar bintangnya di sininya. Nah, ini slide kedua juga saya ingin tambahkan ya, galeri. Sekarang kita lihat bagaimana perbedaannya setelah dikasih transisinya. Klik slide show ini. Nah, jadi tidak langsung klik gitu, diklik lagi ya, jadi ada gerakan. Selanjutnya untuk slide yang ketiga, di slide ketiga berisi tentang tulisan belajar mengenal angka sebagai opening atau pembuka sebelum angkanya muncul satu persatu. Nah, caranya di sini saya, karena slide ketiga itu menggunakan background yang sama dan saya tidak mau menginsert lagi, mengulangi lagi insert satu persatu nanti buat insert lagi. Nah, sekarang saya ingin mengcopy slide kedua ini untuk slide ketiga. Caranya klik kanan, copy, terus klik kanan, paste. Ya, paste. Artinya klik kanan copy, diduplikasi, paste, di paste maksudnya ditempelkan ke situnya. Ya, jadi kita punya dua buah slide kedua dan ketiga yang sama persis sekali, isinya juga, transisinya juga. Nah, tentu saja copy dan paste ini akan sangat berguna sekali kalau nanti kita melakukan sebuah pekerjaan yang sama dan banyak sekali gitu. Nah, saya yang ini kan yang ketiga isinya tentang opening penggunaan belajar mengenal angka. Saya nggak butuh semua ini, jadi tinggal saya klik, saya delete, klik, delete, klik di keyboard, pencet delete, klik ini delete. Saya punya sebuah background yang kosong. Nah, saya akan jelaskan lagi tentang toolbarnya ini, fungsi dari back dan redo ini yang tadi saya sempat mention, saya sebutkan. Nah, sebenarnya kan saya sudah mendelete ini ketiga tulisan materi, angka dan huruf, dan sebuah gambar. Saya ingin kembali mengulangi, katakanlah saya nggak jadi mendelete-nya, menghapusnya. Nah, saya bisa klik ini, namanya undo clean, undo, ya tulisannya undo, bacanya undo, artinya kembali mengulang, ya kembali mengembalikan yang kita, suatu hal yang sudah kita kerjakan gitu. Klik, nah, dia akan muncul sesuai dengan urutan. Tadi kan yang menghapus paling terakhir kan yang gambar ini. Saya coba klik lagi. Nah, angkanya muncul, hurufnya muncul, bahkan materinya muncul. Bahkan ketika saya klik ini lagi, slide ketiganya hilang karena belum di copy. Lah, katakanlah saya pengen mundurnya sampai slide ketiga, tetap ada slide ketiga. Jadi kayak terlalu mundur. Saya klik redo. Ulangi yang kita lakukan ini. Jadi ibu-ibu tinggal bayangkan saja apa yang udah dilakukan ya gitu. Saya klik redo, nah, dia akan muncul slide ketiga lagi. Saya klik redo, nanti materinya hilang. Karena kan tadi kan secara timeline setelah kita mengcopy slide kedua jadi slide ketiga ini, kita menghapus tulisan materi. Saya klik redo lagi, tulisan huruf hilang, redo lagi, angkanya hilang, redo lagi, semuanya hilang. Redonya sudah tidak bisa diklik lagi karena ini yang paling mentok yang sudah kita lakukan yang tadi itu. Sekarang saya udah hilang ya ini. Saya mau menambahkan sebuah tulisan belajar mengenal angka sebagai pembukaannya. Saya klik insert, text box, klik, tahan. Terus saya ada tulisan belajar mengenal angka. Saya mau ganti, klik pinggirnya ini Comic Sans ya, karena saya mau ukuran besarnya. Nah, ukuran besarnya secara manual bisa diklik ini artinya besarkan, pokoknya, atau kecilkan, atau langsung saja di panel di ukurannya berapa piksel. Ingat, ini ukurannya piksel, bukan sentimeter atau milimeter. Itu satuan yang berbeda lagi. Saya katakan
Nah, ini kan angkanya kan di bawah. Saya pengen angkanya di sini, ya tinggal dibesarkan lagi. Terus saya mau orientasinya di tengah. Warnanya biru yang gelap ya. Terus saya ingin lebih ke bawah. Ini kan udah diklik sini sampai dia seperti ini. Kursornya berubah. Saya klik arah bawah di keyboard, bawah ke atas. Yup. Kira-kira udah di tengah lah ya. Saya pikir tetap seperti tulisan ini. Kalaupun mau diganti bisa di desainnya ini, diklik. Nah, kita udah punya sebuah slide ketiga.